Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan mengenai satu topik, satu pertanyaan mesti dijawab, yaitu tentang keluarga broken. Keluarga yang broken ya, atau keluarga yang kacau boleh bisa diartikan demikian. Kak, keluarga saya broken. Apa yang saya harus lakukan sebagai orang percaya? Nah, tentunya pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan detail karena itu membutuhkan konteks ya. Jadi bisa jadi jawabannya akan berbeda walaupun prinsipnya akan selalu sama. Karena itu saya akan menyampaikan prinsipnya saja dalam menanggapi pertanyaan tersebut. Keluarga saya broken, saya mesti ngapain? Nah, saya akan bicara secara prinsip. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa diajukan. Mungkin bisa DM ke saya, bisa hubungi saya dan kita bisa ngobrol atau berdiskusi. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas sederhana saja dari satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Sekali lagi, di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekali lagi, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ayat firman itu cukup menarik. Ini adalah Mazmur Daud yang menuliskannya. Nah, saya sedikit aja mengulas Daud. Ketika Daud menuliskannya, dia punya pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan, kurang baik dengan keluarga. Yang kita bisa tahu cerita itu, dia pernah dilupakan ketika Nabi Samuel mencari anak daripada saudaranya untuk yang diurapi untuk menggantikan Saul. Daud terlupakan di situ. Nah, singkat kata saja, saya akan fokus kepada kata sekalipun. Nah, kata yang dipakai oleh Daud, kata sekalipun, ini sebagai pembandingan antara Allah dengan orang tua, ayah dan ibunya. Nah, di sini Anda bisa mengisi kata sekalipun, itu term yang bisa panjang sekali. Anda boleh katakan sekalipun keluargaku seperti ini, Allah mengasihi aku. Sekalipun keluargaku mengalami ini, Allah mengasihi aku. Kira-kira demikian. Jadi kata sekalipun Anda bisa pakai dalam konteks diri Anda masing-masing. Bisa jadi beda-beda dengan saya dan saya tidak akan membanding-bandingkannya. Saya tidak akan mengatakan hidup saya lebih susah, lebih mengerikan atau sebaliknya, tidak. Saya menghargai itu, setiap orang punya cerita masing-masing. Allah punya cerita dalam kehidupan setiap masing-masing orang dengan uniknya. Itulah keindahan Allah kita. Karena itu saya bisa katakan bahwa kata sekalipun Anda bisa kenakan dalam konteks diri Anda masing-masing. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dari kata ini menunjukkan ada bahwa kehidupan keluarga adalah sebuah realita. Kalau kita katakan tidak ada yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Itu adalah semacam realita. Bahkan saya katakan keluarga-keluarga yang kelihatan harmonis saja, satu titik pasti pernah mengalami semacam permasalahan yang menunjukkan ketidaksempurnaan daripada mereka. Apalagi kalau ada keluarga dengan cerita yang ekstrim-ekstrim. Maksudnya misalnya perlakuan orang tua kepada anak yang tidak baik, abuse dan sebagainya. Ada banyak cerita yang sangat memilukan hati. Sampai kita bisa katakan kok bisa ya namanya orang tua begitu sama anak. Kok bisa bapak begitu sama anak kandungnya. Ada banyak cerita yang kita katakan tidak masuk akal Tuhan. Kok bisa begini Tuhan dan sebagainya. Ya, saya tidak berusaha untuk mengurangi arti penderitaan yang mungkin saudara alami, tapi saya hanya katakan begini, bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Apapun bentuk kejahatannya, kesalahan mereka, tidak ada yang keluarga yang sempurna. Mengapa? Sebab manusia telah jatuh dalam dosa. Papa mamamu adalah orang berdosa, saya dan kamu juga orang berdosa. Nah, karena itu kita harus taruh dalam pemikiran ini lebih dulu. Karena semua manusia berdosa, maka tidak mungkin manusia mengalami atau manusia dalam relasi apapun, termasuk keluarga, memiliki relasi yang sempurna. Tidak ada, dan itu sangat tidak mungkin. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kita harus bersikap di dalam sebuah keluarga yang tidak sempurna. Tapi taruh dulu di mindset kita, nobody perfect, tidak ada yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Nah, mari saya akan coba bawa kepada saudara untuk menganalisis sebentar saja, yaitu firman Tuhan di dalam uh, Keluaran pasal 20 ayat 5 sampai dengan 6. Apa yang saya sampaikan adalah tentang 10 perintah Allah, di mana perintah kelima adalah berbicara tentang hormatilah orang tuamu. Lah di ayat 5 dan 6 ada keunikan di dalamnya, karena perintah hormati orang tuamu adalah perintah kelima yang mendahului semua perintah
sampai ke 10, 5 sampai ke 10 adalah perintah yang sifatnya horizontal, yaitu mengatur relasi dengan sesama, dengan manusia. Ditaruh yang paling pertama adalah hormatilah orang tua, bukan tanpa maksud, itu punya maksud. Nah, tapi menariknya saya akan bawa Anda kepada pasal 20 ayat 5 dan 6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Lalu kemudian ayat 12 saya loncat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini menarik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya ayat 5 dan 6 merupakan sisipan dari perintah 1 dan 2 sebelum masuk perintah yang ketiga. Perintah yang pertama adalah dalam 10 perintah Allah adalah jangan ada Allah lain. Lalu kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Nah, lalu kemudian baru muncul ayat kelima ini. Ayat kelima ini sebuah peringatan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Lalu ada kata muncul situ tentang orang tua, tentang bapak. Dia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Nah, ini menariknya kalau kita deketin struktur daripada perintah 10 perintah Allah ini, mungkin Anda berpikir sebagai seorang anak ini nggak fair perintahnya. Kenapa nggak fair? Ini perintah kalau 10 perintah Allah ya, kita lihat 10 perintah Allahnya saja. Ini ada perintah kepada anak, tapi tidak ada perintah kepada bapak gitu kan. Hormatilah orang tuamu. Mana? Bapak tugasnya apa? Kita berpikir, udah gitu dikasih lagi konsekuensi supaya panjang umurmu. Artinya apa? Kalau kamu nggak hormat, lu mati gitu kan. Nah, ini tapi saya nggak bahas tentang itu juga, tentang mati dan umur panjangnya, karena itu ada konteks tertentu berkaitan dengan Israel, panggilan Israel kepada ke tanah perjanjian Allah. Tadi saya tidak membahas itu. Tapi kita bisa berpikir ini nggak fair. Ini kenapa buat anak saja dan ada konsekuensinya. Nah, itu kenapa saya munculkan ayat 5 dan 6 kepada saudara sebagai seorang anak. Supaya Anda mengerti. Sebelum Allah menyatakan bahwa tuntutan kepada anak, yaitu hormatilah orang tuamu, Allah itu seolah-olah meletakkan seorang orang tua itu punya beban yang sama dengan diri Allah. Itulah kenapa masuk disubkan di antara hukum kedua dan ketiga. Hukum kedua ngomong tentang siapa Allah dan jangan menyembah Allah yang lain. Lalu kemudian disusupkan. Kalau seorang bapak melakukan kesalahan, nah kesalahan jelas konteksnya adalah tidak mengenal Allah. Jadi di sini semacam beban. Tapi kalau Anda lihat mungkin juga bilang nggak fair juga Pak gitu. Kenapa? Lawang di dalam perintah ayat ke-5 dan ke-6 itu jelas salah bapaknya dikasih ke anaknya. Pendekatannya keliru. Pendekatan yang benar seperti ini loh. Seolah-olah Allah itu mengajak para orang tua untuk duduk bersama. Kira-kira begitu. Lihat, kalau engkau tidak mengajarkan yang benar kepada anak-anakmu, maka anak-anakmu akan mengikuti langkahmu yang salah. Dan dalam langkahmu yang salah sangat logis. Kalau ketika engkau melawan Allah, maka hidup anakmu juga melawan Allah. Ketika engkau melawan Allah, pasti ada konsekuensi. Kalau Allah ada sumber kebahagiaan, ketika engkau melawan Allah, engkau berseberangan dengan Allah, ya pasti hidupmu di luar Allah. Berarti di luar kebahagiaan. Penderitaan kejahatan akan menimpa engkau. Sama, dan itu terjadi pada anak-anakmu. Seolah-olah Allah berkata kepada orang tua, kamu gak kasihan lihat mereka. Kalau kamu seperti ini, anakmu akan jatuh dan sebagainya. Saya rasa beban orang tua akan semakin berat. Allah seolah-olah berkata kepada orang tua, rasakan hati bapakku, rasakan hatiku sebagai bapa. Ini seperti kayak kisah Yunus. Yunus diutus Allah ke Niniwe. Yunus tidak mau karena punya peristiwa punya pengalaman sejarah dengan orang Niniwe. Ya, dalam pengalaman sejarah yang tidak mengenakan sekali. Intinya adalah Yunus tidak mau Niniwe bertobat. Dalam pemikiran dia orang berdosa harus dihukum. Sehingga satu kali betul dia terpaksa memberitakannya setelah peristiwa yang tidak mengenakan dia. Dipaksa akhirnya Yunus memberitakan kabar baik itu dan mereka bertobat. Nah, dalam pertobatan ini Yunus marah, aneh gitu kan. Sangat marah kan, dalam pemikiran dia orang bersalah harus dihukum, bukannya diampuni begitu. Akhirnya dia marah kepada Tuhan. Lalu kemudian dia mau mati gitu. Lalu satu hari Tuhan buat penghiburan, Tuhan tumbuhkan pohon jara dalam satu hari dan dia terhibur hatinya. Karena satu hari juga akhirnya Allah merusak pohon ara tersebut. Dan kalian tahu Yunus, dia marah. Dia berkata, lebih baik aku mati. Dan Allah berbicara kepada Yunus, Yunus, engkau marah. Bahkan kau pakai bahasa saya, engkau mau mati loh Yunus. Hanya gara-gara pohon yang tidak kamu tumbuhkan. Bagaimana aku tidak menyayangi, tidak mengasihi mereka yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itu istilah
Istilah untuk mereka manusia berdosa. Sementara mereka adalah ciptaanku, gambar rupaku. Dan Allah mengasihi mereka, yaitu orang yang berdosa. Nah sama, Allah itu seperti membawa kepada orang tua, kepada hatinya Allah sebagai Bapa, yaitu untuk merasakan kalau kamu salah, generasi akan kena. Nah sekarang sebagai anak bagaimana? Sederhana, anak, kenapa engkau harus menghormati orang tuamu? Karena kamu akan jadi orang tua juga kelaknya. Tetapi Allah minta sebelum kau jadi orang tua, engkau bisa memposisikan dirimu sebagai anak dengan tepat, dengan benar, yaitu menghormati orang tua. Kata menghormati orang tua bukan berarti menuruti semua kehendak orang tua yang tidak di dalam Tuhan. Maksudnya perintah-perintah yang tidak di dalam Tuhan ya. Bukan berarti orang tua nggak unbelievers terus nggak nurut. Bukan. Maksudnya perintah-perintah dan keinginannya di luar kebenaran-kebenaran firman Tuhan tidak harus diikuti. Tetapi hormat ada sebuah sikap, sebuah cara kita memperlakukan mereka. Tidak harus setuju, tapi harus memahami orang tua. Ya. Nah, saya bisa katakan ada beberapa kasus yang berat, saya tahu. Tapi saya tidak bisa jelaskan di sini bagaimana dan seperti apa. Tapi ini prinsipnya adalah siapapun orang tuamu, dan memang ini berat karena itu Anda butuh kasih karunia Tuhan. Bagaimana Anda bisa berperilaku kepada orang tua yang tidak sempurna. Anda akan jadi orang tua, Anda semua akan merasakan rasa yang sama. Nah, karena itu bagaimana kita menyikapi dalam sebuah keluarga yang broken. Sama seperti Yesus telah mati buat engkau dan mengasihi engkau. Dia telah menebus engkau dan saya. Nah kita tadi di depan saya sampaikan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Kalau mereka tidak sempurna, lihat dengan cara Yesus melihat engkau dan saya. Apakah kita lebih benar daripada mereka? Saya rasa tidak. Mungkin mereka lebih jahat, mungkin ya. Tapi intinya kita semua manusia berdosa di hadapan Allah. Dan Allah menebus engkau dan saya, mati buat engkau dan saya di atas kayu salib. Dan dengan kasih yang sama, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan, kita berlutut, berdoa, menangis buat orang tua kita. Bahkan kalau ada orang tua yang orang tuanya mau cerai dan sebagainya. Konteksnya mau cerai, belum cerai. Engkau bisa berjuang di situ. Perjuangkan dengan sekuat tenagamu, dengan doamu dan pengharapanmu. Datang kepada orang tuamu ketika mereka tidak lagi di dalam Tuhan. Ketika mereka mengambil keputusan dengan egonya masing-masing. Berdoa sama Tuhan, kasih hikmat Tuhan. Untuk saya bisa memberikan sesuatu buat orang tua saya. Bagaimana saya mesti bersikap kepada mereka. Berjuang buat orang tuamu. Berdiri buat orang tuamu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Engkau hadir di keluarga seperti itu bukan sebuah kebetulan. Jangan tanyakan Tuhan, kenapa saya ada di sini Tuhan? Percayalah semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Justru di tempat yang paling sulit, paling sukar, di situ engkau bisa untuk belajar, bahkan bisa merasakan hatinya Tuhan kepada engkau dan saya. Kalau engkau pernah berkata orang itu nggak pantas diampuni Tuhan. Nah rasa itu kamu akan dapatkan. Engkau dapatkan ketika engkau mendekati salib Yesus. Dan kau memproyeksikan kepada dirimu dan kau mengatakan aku tidak pantas diampuni Tuhan. Dan kamu katakan pada yang sama kepada orang tersebut. Tuhan, aku melihat ada orang begitu jahat di hadapanku. Merugikan aku luar biasa. Tapi aku mengasihi mereka Tuhan. Jangan bermental victim, jangan bermental korban. Ya saya tahu ada berbuat jahat, ada korban kejahatan. Nah kalaupun kita jadi korban kejahatan dari orang tua kita, korban kesalahan dari orang tua kita, jangan biarkan mentalitas kita merusak diri kita, mentalitas korban ya, bukan. Jangan. Kita harus pahami mereka orang berdosa, ya itu jahat, ya itu salah ya. Tapi nextnya kita bisa putuskan, kita mesti melangkah bagaimana. Bukan untuk diri kita saja, diri kita udah selesai dengan Yesus, selesai. Yang kita harus lakukan adalah untuk mereka, kita mengasihi mereka. Ingat besarnya kasih itu ditunjukkan dari berapa besarnya pengorbanan kita berikan. Sama seperti Yesus. Yesus mengasihi engkau dan saya. Ditunjukkan dari betapa besarnya pengorbanan yang dia lakukan buat engkau dan saya. Dia mati buat engkau dan saya. Mati untuk menebus segala dosa-dosamu dan dosa-dosaku. Lihat orang tuamu dengan cara yang sama. Mereka orang berdosa. Mereka dalam kondisi yang terpuruk. Dalam kondisi yang tidak bisa melihat kebenaran. Maka datanglah sebagai orang membawa kabar baik. Maka datanglah sebagai orang membawa terang di keluargamu. Maka bicarakanlah dengan kasih. Pak, kalau misalnya udah lakukan tapi nggak terjadi Pak, tetap mereka pecah Pak. Bagaimana? Percayalah Allah punya cerita buat engkau, punya cerita buat keluargamu. Kalaupun sampai sudah terlanjur pecah dan sebagainya, ya berdoa buat mereka. Tetap jadi berkat buat mereka. Jangan hukum dirimu sendiri juga. Aku kok begini, aku kok begitu. No. Saya katakan pada Anda dan saya semuanya. Daud mengatakan bahwa sekalipun, tapi Allah tidak pernah menolak kita.
Kata menolak itu adalah rasa yang kita rasakan seringkali, perasaan yang kita ada pada diri kita ketika mengalami trauma-trauma tertentu dalam relasi kita. Ketika kita, ya anggap aja trauma yang memalukan atau yang tidak wajar, tidak pantas di sebuah masyarakat, terutama dalam konteks ini ya. Kita merasa malu karena orang tua kita cerai, kita merasa tidak berharga, itu kadang perasaan itu muncul. Tapi Allah mengatakan, hari ini mengatakan, tapi ingat, sekalipun aku tidak pernah menolak engkau. Justru justru keberadaan kamu yang luar biasa, yang menurut kamu itu tidak mungkin, perasaan buat kamu terpuruk, jelek, yang tidak pantas, perasaan tidak pantas. Justru dari perasaan itu engkau harus beralih kepada Yesus. Ketidakpantasanmu justru menunjukkan besarnya kasih Allah. Demikian juga orang tuamu. Kalau kamu katakan orang tua nggak pantas diampuni Tuhan, justru itu tempat yang paling baik untuk kau bisa mengerti salib Yesus, pengorbanan Yesus buat engkau. Dan ketika engkau mengerti, engkau bisa lepaskan pengampunan buat orang tuamu. Ya, jadi saya harap kalian semua, saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalian semua bisa mengerti, Anda bisa mengerti bahwa tidak ada kebetulan. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Are you believers? Kau mengasihi Allah? Berdirilah sebagai orang membawa kabar baik di mana di tempat yang kurang baik atau yang tidak baik sama sekali. Tuhan memberkati.